Anies Baswedan mengatakan ke bawah bertemu dengan masyarakat bukan untuk diposting dan juga foto bersama. Tadi juga soal data, Bang Ansi Lema. Bang Syaganda mempertanyakan prestasi dari Ganjar Pranowo ini apa di Jawa Jadi kalau Tengah? bicara soal indikator dari kinerja yang berprestasi, saya sebutkan saja ya. Mas Ganjar itu Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah provinsi ya yang berintegritas. Itu dari KPK. Mendapatkan juara 1 sebagai pemerintah yang melakukan digitalisasi pelayanan publik, debirokratisasi. Ada percepatan dalam pelayanan publik. Itu diberikan oleh PAN RB. Lalu juga kemarin di Makassar itu menang sebagai pemerintah provinsi juara 1 lagi. Sebagai perencana terbaik, perencana program pembangunan. Pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik, 3 kategori ini, itu Jawa Tengah juara. Dan kalau bicara perencana terbaik, itu kan berarti ada inovasi, ada kreasi, ada eksekusi di lapangan, dan ada solusi buat rakyat. Nah, belum lagi kalau bicara agenda-agenda kerakyatan, saya sebut saja, Mas Ganjar membangun 1.135 embung. Ini memenuhi sumber air untuk pertanian, mengendalikan banjir, menambah cadangan air minum untuk warga. Juga bangun 931.000 rumah warga miskin secara bergotong royong. Juga ini ada banyak sekali ya kalau bisa ini ditampilkan terkait dengan hal-hal yang memang pro rakyat. Ya, jadi itu data tahun kapan, Bang? Ini data-data ketika mulai dari 2014 sampai 2023 hari ini. Ketika Mas Ganjar pertama kali menjadi gubernur di Jawa Tengah begitu. Jadi Mas Ganjar bukan gubernur atau pemimpin yang tanpa prestasi. Ada semua terekam ini. Menjadi proyek percontohan, melakukan revitalisasi 79 pasar tradisional di Jateng. Kalau bicara pasar tradisional, ini wong cilik men. Ini jelas wong cilik. Bonding dengan akar rumputnya tuh kuat sekali. Nah, cara mengetahuinya dari mana? Antara lain, jadi gini ya. yaitu belanja masalah tadi, turun ke lapangan dan seterusnya. Based on data ya. UMP-nya bagaimana, Bang? Respon, Bang. Iya, Mengenai UMP tadi, Bang. jadi gini lah, itu kan Pak Ganjar itu kan gubernur yang nggak bisa dibandingkan dengan Pak Gubernur DKI. Jadi kemarin udah disentil oleh Ridwan Kamil bahwa tidak mungkin membandingkan Gubernur DKI dengan gubernur di luar DKI. Karena di luar DKI itu gubernur itu tidak punya otoritas terhadap kabupaten ya dan kota madya yang lainnya. Itu beda. Dia skalanya itu lebih kecil, dia cuma seperti koordinator. Ya, kalau di Jakarta ini gubernur hebat karena dia itu dengan anggaran 89 triliun itu dia memang gubernur untuk seluruh satu kesatuan. Nah, ini memang susah kadang-kadang kita mengklaim karena yang diklaim oleh Pak Ganjar nanti itu kita cari di daerah lain ternyata mungkin kerjaan bupatinya, kerjaan wali kotanya yang tidak ada hubungan dengan Pak Ganjar sebagai gubernur. Itu nggak bisa dibandingin, nggak bisa. Bappenas berikan penghargaan, Kementerian PAN RB berikan penghargaan, Kementerian Dalam Negeri berikan penghargaan, KPK berikan penghargaan. Kalau mau bantah ini, bantah juga dengan penghargaan-penghargaan lain yang didapatkan oleh gubernur yang lain begitu. Jadi ini indikatornya jelas. Jangan tanyakan kepada kami, kepada lembaga-lembaga negara ini yang memang memberikan berdasarkan indikator-indikator pelayanan publik ini. Saya kutip ya, itu KPPOD itu mengafirmasi ya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan yang dilakukan terkait dengan percepatan pelayanan publik lewat teknologi digitalisasi ini begitu loh. Jadi bukan kami yang omong, ini tercatat, terdokumentasi. Nah, tinggal adik-adik ini adik-adik mahasiswa, tolong buka googling, ketik aja prestasi Mas Ganjar. Dalam waktu setengah menit kalian bisa dapatkan Takutnya itu semua. yang keluar yang bagian atas tadi, Bang, soal personality itu tadi yang diungkit sama Bang Noel tadi. Itu yang khawatir, algoritma Ya, jadi Google yang bermain. begini, politik ini jangan hanya berhenti sekedar sensasi. Oke. Tetapi harus didorong pada substansi. Ya, itu. Kalau memang republik ini ingin maju. Ya, oke, saya sepakat aja lah. Mungkin Ganjar memang punya prestasi ya. Ya. Nanti mungkin ini kan baru tahap awal, nanti kita bedah gagasan ya, bedah keberhasilan dan lain-lain. Ya, kalau soal pemerintah ngasih penghargaan sama pemerintah itu kan jeruk makan jeruk ya. Biasa aja kan gitu. Kalau misalkan Pak Tito ngasih Pak Ganjar
penghargaan, ya kan? Saya udah lihat foto-fotonya tuh dampingan berdua, Ganjar presiden, Tito wakil presiden, gitu-gitu loh ya kan. Ini kalau pemerintah biasa ya, tapi ya udah ke depan kita akan bedah lagi apa yang disebut tadi banyak penghargaan itu. Bang Jafar, kalau aku gagasan siap lah Anies ya. Baik, kalau saya yang pertama menyambut baik tawaran Bung Ansi Lema dan teman-teman PDIP, bagaimana demokrasi kita ini kita isi dengan tarung perdebatan gagasan-gagasan tentang Indonesia. Kenapa? Yang pertama, Indonesia ini sangat luas sekali, sangat kompleks persoalannya. Lalu kemudian tugas kita ada 3 persoalan penting yang di tim kecil Pak Anies itu menyampaikan. Yang pertama umpamanya kemiskinan, yang kedua lapangan kerja, yang ketiga harga-harga pokok, pangan gitu. Nah, ini menjadi tugas besar, tantangan besar untuk presiden berikutnya. Tugas ini siapa yang bisa gitu? Siapa yang akan bisa mendrive, melahirkannya dalam bentuk program-program yang konkret. Kemudian masyarakat akan menilai bagaimana, apakah masuk akal program-program capres ini diterapkan. Kemudian 3 persoalan penting ini yang sejak Republik ini merdeka juga menjadi persoalan pokok. Yang kedua, saya bersepakat juga dengan bahwa demokrasi ini harus kita dorong lebih berkualitas. Rekam jejak itu bagian dari diskusi kita tentang kualitas demokrasi kita ke depan. Mengapa demikian? Karena bagaimana kita bicara tentang kualitas pemikiran kalau rekam jejaknya kemudian terdapat kotoran-kotoran kecil gitu, noda-noda kecil di belakang capres ini. Ini bagian saja mungkin hanya sensasi atau gimmick kata Bung Ansi, tapi bagian dari proses kita kemudian membuat kualitas demokrasi Indonesia secara terus-menerus naik. Kenapa? Kalau demokrasinya stagnan, ada proses, kalau kata Bang Saganda tadi, ada proses isolasi politik, ada proses marginalisasi politik, itu bukan meningkatkan kualitas, itu membuat kita stagnan berdemokrasi. Sementara tadi Bung Ansi bilang, demokrasi kita harus deliberatif. Deliberatif itu seperti apa? Bagaimana keterlibatan publik dalam proses demokrasi ini menjadi sangat penting. Maka kemudian apapun yang terjadi di masa lalu para capres ini, harus juga diketahui publik sehingga mereka bisa menilai bahwa basis elektoral, basis dari keterpilihannya bukan hanya fans club, bukan hanya emosional bahwa oh ini ramah, oh ini tiap hari bersama kita dekat, mencium bau keringat kita, bukan. Apa yang ditawarkan gitu loh, apa yang ditawarkan, solusi-solusi apa yang akan datang, yang akan menjadi pilihan-pilihan Indonesia ke depan, karena apa? Tantangannya akan makin besar. Kita selalu didoktrin sejak saya kecil, sejak mungkin abang-abang kecil juga, sejak zaman Soekarno didoktrin Indonesia bangsa yang besar. Maka kemudian gagasan-gagasannya harus juga melampaui zamannya. Bang Jafar, termasuk ungkapan Anies ketika mengkritik program kerja Presiden Joko Widodo kendaraan listrik yang dianggap emisi karbonnya bisa merusak lingkungan hidup. Kemudian membandingkan jalan di era Presiden Joko Widodo jauh lebih sedikit dibandingkan era SBY. Begini, kritik dalam demokrasi itu bagian dari proses ikut pembangunan. Kalau kita membangun tanpa kritik, ini menjadi negara otoriter. Tutup mata kita semua, apapun yang dikerjakan benar. Dalam demokrasi, kritik itu bagian dari proses pembangunannya. Sehingga ada koreksi terhadap siapa yang memerintah. Dalam konteks ini, Mas Anies pernah memerintah di DKI Jakarta. Ada juga kritik terhadap dia nggak pernah baper tuh. Ada prestasinya, ada kritiknya, ada tiap hari juga yang bully, santai-santai aja. Maka kemudian demokrasi itu menjadi penting bahwa orang siap dikritik, bukan hanya siap memerintah. Saya tambah boleh ya, jadi kan kita lihat ada kritik Anies, satu soal policy subsidi. Ya. Jadi dalam teori ilmu ekonomi politik itu ada politik subsidi. Kalau salah sasaran, itu akan memperkaya orang kaya. Yang dikritik Anies jangan salah, dia bukan mengkritik adanya mobil listrik, bus listrik, dan lain-lain. Yang dikritik Anies adalah kenapa untuk membeli mobil listrik disediakan uang 70 juta kalau nggak salah saya untuk mensubsidi pembelinya. Dan kemudian diketahui bahwa penjual itu adalah bagian-bagian orang-orang yang juga pembuat kebijakan itu. Ada konflik of interest di situ. Jadi itu yang mobil listrik. Itu terang benderang ya, itu terang benderang. Yang kedua soal kritik jalan-jalan berlobang. 170.000 kilometer jalan berlobang. Kemudian jalan-jalan itu diketahui setelah ada TikToker dari
Australia itu, orang Lampung dan lain-lain. Maksudnya gini, yang dikritik Anies kan kita mau pilih jalan berbiaya, jalan tol, boleh nggak apa-apa, ini rakyat yang memutuskan. Tapi Anies bilang, saya memilih bukan jalan tol sebagai yang utama ke depan. Saya memilih jalan-jalan rakyat, jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan di luar jalan berbayar itu. Jadi itu silahkan aja, itu kritik yang sah menurut saya. Ya, kalau Anies itu udah jelas anti kapitalis, anti oligarki. Ya Soekarno itu saya kasih tahu tahun 1930 di pengadilan Landrat di Bandung waktu dia ditangkap sama Belanda. Dia bilang, hei Belanda hakim, dia bilang asal kamu tahu bahwa semua irigasi-irigasi itu, jalan-jalan yang kamu buat itu bukan untuk para petani. Petani itu dapat sisa-sisa dari kebun-kebun Belanda, air-air irigasi itu. Semua infrastruktur itu adalah untuk kepentingan orang-orang kaya dan kapitalis Belanda. Oke, adu gagasan, adu kinerja. Bang Ege, mengapa sih kemudian saat ini kalau kita lihat tidak hanya kubu Anies, kubu Ganjar, kubu Prabowo juga sudah mulai makin adu gagasan kinerja saling serang sana sini? Ya, saya terima kasih untuk segmen yang kedua ini karena sudah mulai masuk ke bagian isi ya. Kalau enggak kasihan kita. 25 tahun reformasi tepat hari ini kita tadi mulai buka dengan film bokep gitu ya. Yang diulang-ulang. Ini teman-teman mahasiswa malah tepuk tangan juga lihat. Iya kan? Ketika orang-orang ini mengatakan dia sahabat saya. Tapi suka nonton film bokep. Anda kalau sahabat ngomong gitu ya? Enggak, misalnya ketemu sahabat nih, ini Noel nih. Dia bilang itu nggak usah dibilang. Film bokep diulang sampai 6 kali loh. 8. 8? Nah, saya nyatetnya 6 gitu ya. Enggak, maksud saya pada kenyataannya kalau dikaitkan dengan segmen 2 kan ada istilah macam-macam tadi. Film bokep, film XXX. Kata film orang dewasa belum keluar ya? Belum ya? Tapi Bapak juga senior kita ini juga bicara tentang Perdana Menteri Finlandia barangkali maksudnya. Finlandia, ya. Iya, ya. Tapi kan bedanya begini. Menonton film dewasa atau terlibat dalam film dewasa, itu beda. Beda ya. Kalau ini yang dituduhkan kepada kalimat pernyataan Ganjar itu menonton film dewasa kan? Iya, ini diulang-ulang lagi deh. Suka menonton, tapi bukan suka terlibat di dalam filmnya. Seperti Sana Merin yang Anda singgung itu kan videonya bocor. Tapi kalau polisinya, kebijakannya adalah misalnya ya, kalau kita bicara itu, kebijakannya adalah bagaimana misalnya dengan kebijakan yang mengatur video film-film orang dewasa itu yang sekarang dengan gampang masuk ke rumah-rumah kita melalui sarana berlangganan misalnya begitu ya. Baru dibalas lagi. Tapi banyak yang menarik lucu, teman-teman mahasiswa main tepuk tangan aja lagi tadi ya. Jarang kan orang menceritakan sahabatnya tapi menyinggung, ini suka nonton film bokep, Anda ketawa aja lagi. Pernah teman Anda bilang gitu? Kalau sahabat betulan gitu? Enggak kan? Nah yang ini juga tadi, Hansi kan. Bukan kita menceritakan, ya, apa? tapi kan Mas Ganjar menyampaikan. Gitu. Yang tapi kita ingin itu mengingatkan lagi gitu, ya, mengingatkan. Tapi dalam kejadian itu sekali lagi enggak, itu bukan. cuma Maksud sebagai saya humor, cara bukan menyampaikannya ini nanti ini deh. penyerangan Yai, politik. Iya betul, gitu. Yai Tejo lah ya. Kan Anda ingin mengatakan sudah Ya, selesai. sudah selesai, Mas Hasim. Pasim. Jangan dinyatakan lagi. Jangan dinyatakan lagi tentang film bokep, disebut lagi film bokepnya gitu. Jadi waktu Anda menyatakan jangan lagi, itu masih disinggung. Cium bau keringat misalnya. Jarang tuh saya lihat orang lari pagi cium bau keringat orang lain. Enggak, bukan kalau iya kiasannya jangan juga tinggi-tinggi maksudnya. Biasa aja kiasannya. Iya, orang cium lari pagi, nyium keringat orang lain yang lari pagi, jangan tinggi-tinggi juga. Ya kan, pernah nggak Anda lari pagi nyium keringat yang sama-sama lari pagi? Enggak juga, sudahlah jangan tinggi-tinggi. Menandakan begitu dekat dengan rakyat Bang Edi. Enggak, lari pagi itu tidak mengantarkan orang saling cium bau keringat, enggak. Ya, nah juga itu kalimat anti bola, ya kan? Hati-hati juga loh, anti bola, apa anti Israel yang ikut dalam Piala Dunia misalnya. Di Argentina juga ini Israel juga ditolak juga ini dengan sangat ramai. Jadi datanya ditaruh bersama-sama di atas meja nih. Tapi kabar baiknya adalah bahwa malam ini di segmen kedua kita mulai masuk soal kalaupun dalam tanda petik aib, itu kan adalah aib yang berkaitan dengan program tadi ya. Saya nyambung Bang Effendi, ini pas 23 Mei 98, ini saya ingat betul, rezim totaliter Orde Baru.
Orde Baru itu tumbang karena dua hal utama. Melakukan praktek KKN dan kemudian tangannya berdarah. Karena dehumanisasi. Ini masuk Nah, lagi hal-hal nih. seperti ini harus kita betul-betul menjadi komitmen Ini, kita. kalau Ya, ini saya sampai ke ini pertanyaan kan kita Maria. menangkap Nggak, ini. Hansi. Bang Effendi harus komentar itu dong. Iya, iya. Oke, langsung Saya saja, masuk, Bang. saya Langsung masuk. saja, Seperti Bang. itu. Langsung saja, Bang. Saya masuk. Jadi pertanyaannya Maria tadi kita jawab dengan hasil survei Litbang Kompas pada hari ini. Setidaknya menunjukkan di bagian yang atas itu antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Ini survei dilakukan 23 April sampai 10 Mei 2023. Itu memang sampai pada titik yang walaupun PDIP rebound kembali ya naik setelah Ganjar dicapreskan. Itu naiknya cuma 0,4 kurang lebih menjadi 23,3. Tetapi Gerindra ini naik dari 14,3 menjadi 18,6 belum pernah terjadi kata Litbang Kompas sejak 2019 Oktober itu naiknya 4,3 sehingga ini dalam margin error tidak bisa dibaca bersamaan. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan penting dengan menjawab apa yang ditanyakan oleh Maria tadi. Satu, ya kan? Teman-teman ini perlu segera melihat apa yang terjadi. Saya pakai baju Argentina gitu ya. Kebetulan ada anak presiden yang pakai baju Prabowo misalnya. Tapi karena bukan anggota partai nggak masalah ya? Ya, tapi kalau yang anggota, enggak, kan kebetulan nggak anggota partai. Yang anggota partai Pengusaha, kemudian apa? Pengusaha. Pengusaha ya. Nah, yang anggota partai ada relawan Gibran dan Jokowi. Itu kebetulan, jadi artinya relawan Jokowi yang juga relawan Gibran, gitu ya? Kalau disebut PDI menyebutnya adalah Enggak, relawan kalau saya- Gibran sayap kiri Prabowo, katanya begitu. Enggak, bukan. Kalau saya mau agak persis relawan Gibran Jokowi. Berarti cuma di Solo. Karena dia relawan Gibran Jokowi, arsirannya cuma di Solo. Betul ya? Jumlahnya tidak signifikan Bang Ege. Enggak, minimal cuma di Solo. Karena relawan Gibran Jokowi. Hah? Jawa Tengah. Gibran tuh Kan wali kota Solo. wali kota Bang Solo. Relawan Jokowinya Jawa Tengah. Enggak bisa, ini kita bicara soal matematika, ITB Boleh dan pakai mic, lain-lain. Bang Nul? Relawan Gibran Jokowi. Prof sedang menyindir pertemuan yang di Loji itu. Di Loji itu pertemuan nggak menyindir. Enggak apa-apa itu benar. Menyampaikan fakta, Itu ada menyampaikan pertemuan fakta. aja nih, Itu tidak menyindir. hermeneutik, kemudian Ah. teori-teori. Iya, Konteks. memang itu ada pertemuan di Loji itu relawannya Mas Gibran dan relawannya Pak Jokowi. Dan kebetulan karena ruangannya cuma sedikit, Oke. itu hanya 15 orang. Nah sebetulnya itu ada ratusan simpul Iya. yang sedang menunggu di luar. Saya itu mau Gitu. matematik tajam. Nah, ITB maksudnya nih. bahwa mayoritas Relawan pendukung Gibran sama Jokowi- Jokowi 15 orang yang hadir. Ah. Berapa relawan Gibran dan berapa relawan Jokowi? Seberapa besar soal persentasenya? Kenapa? Seberapa Persentase besar? Sudah 90% pendukung Jokowi. Yang Kalau hadir, di antara yang hadir 15 orang. Enggak, 15 orang itu karena ruangannya sempit. Ya oke. Di dalam Ruangannya ruangan yang sempit. sempit, antara relawan Gibran dan relawan Jokowi, Jokowi. itu berapa orang? Sekitar pokoknya 15 orang. Bapak-bapak, Iya, hitungan 15. matematikanya bisa kita lanjutkan sesaat lagi. Nanti pakai kalkulator, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Bang,